Kenapa kalian ketawa? Pertahanan Indonesia rapuh, kalian ketawa. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu dengan Menteri Pertahanan China Jenderal Wei Fenghe. Pertemuan keduanya bertujuan menguatkan kerjasama Indonesia dengan China di bidang pertahanan. Dengan upaya kolaboratif dari kedua belah pihak, kami telah memulai perjalanan pertumbuhan yang cepat. Saya ingin berterima kasih kepada China atas dukungan berkelanjutan yang telah diberikan kepada Indonesia selama ini, ujar Prabowo dalam keterangan tertulis, Sabtu, tanggal 19 November tahun 2022. Pertemuan Prabowo dengan Wei Fenghe berlangsung di kota Xi'an, China, Jumat 18/11 waktu setempat. Selain soal penguatan kerjasama di bidang pertahanan, Prabowo dan Wei Fenghe membahas isu terkini dunia. Prabowo menyampaikan apresiasi kepada Wei atas sambutannya yang dinilai hangat. Prabowo menjelaskan kerjasama pertahanan dan keamanan antara RI dan China tumbuh cukup dinamis selama ini. Prabowo memberi contoh latihan Angkatan Laut bersama, program untuk perwira militer dan think tank, serta kerjasama praktis dalam memerangi kejahatan transnasional dan pencegahan bencana. Prabowo berharap kerjasama bilateral antara Indonesia dan China, khususnya di bidang pertahanan, semakin kuat dan berkembang. Dia menyampaikan Indonesia dan China sepakat melanjutkan kerjasama pendidikan dan latihan militer bersama yang tertunda sejak pandemi COVID-19. Pada kesempatan yang sama, Wei Fenghe menekankan situasi di kawasan Asia Pasifik menghadapi tantangan yang berat dan kompleks saat ini. Karena itu, Wei Fenghe berharap China dan Indonesia dapat memainkan peran yang lebih signifikan dalam menjaga keamanan dan stabilitas kawasan. Wei Fenghe juga berharap militer Indonesia dan China senantiasa menjaga komunikasi strategis yang erat dan memanfaatkan dengan baik mekanisme kerjasama. Tak hanya itu, Wei Fenghe ingin memperdalam kerjasama pragmatis dan memperkuat koordinasi multilateral, serta menjaga momentum pembangunan yang baik dari hubungan kedua militer. Tidak hanya di Natuna kita mau bikin pangkalan, di Natuna, di Indonesia Timur, di beberapa tempat. Tak disangka, kekuatan Angkatan Laut RI ranking 4 dunia di bawah Rusia. Tak disangka kekuatan militer Angkatan Laut Republik Indonesia menjadi salah satu dari 4 yang terkuat di dunia saat ini. Berdasarkan data dan analisa terbaru disiarkan World Directory of Modern Military Warships (WDMMW), dilansir FIFA Militer, Senin tanggal 20 Juni tahun 2022, Indonesia menempati ranking keempat dunia. WDMMW menempatkan kekuatan Angkatan Laut RI di ranking 4 dunia, dengan dasar data jumlah armada tempur yang saat ini dimiliki dan dioperasikan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Saya anggap sangat-sangat serius, karena saya bertekad untuk membangun kekuatan pertahanan Indonesia, sehingga Indonesia tidak diganggu oleh siapapun. Kita harus kuat, dan kita harus bersatu, dan kita harus kompak. Kita tidak boleh main-main dengan kemerdekaan kita. Kita tidak mau mengganggu bangsa lain. Kita cinta damai, tapi kita harus kuat supaya kita tidak diganggu. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan di bawah Prabowo Subianto di saat yang sama juga terus melakukan upaya modernisasi alutsista, juga berupaya memperbesar dan memperkuat TNI melalui pembentukan komponen cadangan TNI yang ditetapkan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, kata Dasko dalam keterangannya, Kamis, 14/10. Kekuatan militer Indonesia memperoleh skor sebesar 0,2684 poin dari Global Firepower. Untuk mengisyaratkan makin tinggi tingkatan militer suatu negara, maka skor Power Index negara tersebut semakin kecil, begitu juga sebaliknya. Lebih dari 50 indikator menjadi faktor penilaian Global Firepower untuk menghitung skor Power Index tiap negara. Negara-negara kecil yang memiliki kelebihan dalam perhitungan di beberapa indikator menjadi keunggulan mereka untuk bersaing dengan negara-negara yang lebih maju. Sebagai catatan,
Lanjut Dasko, Prabowo baru saja membawa pulang teknologi kapal perang canggih jenis frigate tipe Arrowhead dari Inggris yang dapat memperkuat Indonesia dalam menghadapi ancaman yang terus berkembang, termasuk di Laut Natuna Utara. Ini adalah jenis kapal perang ringan dengan kecepatan tinggi dan kemampuan manuver yang dilengkapi teknologi militer canggih terkini. Dasko juga menyebut Presiden Jokowi baru saja menetapkan 3.103 orang komponen cadangan TNI yang bisa dimobilisasi untuk memperbesar dan memperkuat kekuatan TNI saat negara dalam keadaan darurat militer atau dalam bencana. Dengan adanya Komkat memungkinkan penghematan anggaran untuk perkuat pertahanan. Kekuatan TNI dapat bertambah secara personel meski tanpa menambah jumlah TNI aktif, kata Dasko. Tentara Indonesia kini menjadi macan Asia, nomor 1 di Asia, membanggakan pastinya. Lalu bagaimana pendapat pemirsa mengenai kehebatan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara?